kedua ada Abdirama, yang ketiga ada Asabri, keempat ada Abdurrahman Zulfika, 5 ada Naika Hanif, 6 ada Bagas Oktavianto, 7 ada Rijal Haris, 8 ada Akmal Deva, 9 ada Galis Asnaf, 10 ada Daftar Winti Saputra. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama, pengertian tentang paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah kerangka berpikir atau pola konseptual yang mendasari suatu masyarakat atau negara dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program dalam kebijakan pembangunan. Paradigma ini mencakup prinsip, nilai, dan asumsi yang menjadi landasan bagi proses pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai dasar filosofis dan teologis dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai luhur bangsa. Berikut adalah bagaimana setiap sila dari Pancasila dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektual tetapi juga moral dan spiritual. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan pendidikan yang mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan acuan dalam pengembangan sistem politik di Indonesia. Pembangunan politik dalam konteks ini mengacu pada upaya membangun sistem politik yang demokratis, keadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya berikut adalah beberapa poin penting terkait Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat dalam Pancasila mengacu pada demokrasi yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Lalu yang kedua, keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kesatuan dan persatuan. Dalam konteks pembangunan politik, ini berarti mengembangkan sistem politik yang inklusif, menghargai keragaman dan mencegah diskriminasi bangsa. Yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan politik harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembangunan politik, ini berarti kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan harus menghormati kebebasan agama. Beragam. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, Indonesia berupaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, demokrasi, kemanusiaan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa.
Paradigma ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah bagaimana Pancasila berperan sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pembangunan ekonomi harus menghormati nilai-nilai keagamaan, spiritualitas, serta menjamin kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan ekonomi harus memprioritaskan keadilan sosial, kemanusiaan, dan tidak menindas hak-hak individu. 3. Persatuan Indonesia. Pembangunan ekonomi harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari kesenjangan antar daerah, dan mendorong keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara demokratis dengan mengutamakan dialog, musyawarah, dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan masyarakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi berlandaskan Pancasila harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial dan budaya. Dalam konteks pengembangan sosial dan budaya, Pancasila menyediakan landasan untuk mempromosikan integrasi sosial, menghargai keberagaman, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktik sehari-hari dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong kemajuan budaya yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada Pancasila menawarkan 5 sila yang dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. 1. Ada ketuhanan yang Maha Esa, mendorong masyarakat untuk menghormati dan memelihara keberagaman agama dan keyakinan serta membangun harmoni antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu, mendukung pengembangan budaya yang menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam keragaman gaya etnis dan suku bangsa serta memperkuat identitas nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mempromosikan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan pembangunan sosial dan budaya agar berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Minimal 1 pertanyaan. Saya. Ulang.